Aku terpaksa menjadi TKW demi orang tua. Namun sesampainya di Arab, hal tak kuduga terjadi. Namaku Tia. Aku adalah seorang wanita berusia 26 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil bernama Sukaraja, terletak di pelosok Jawa Barat. Hidupku sederhana, bahkan bisa dibilang sulit. Setiap pagi, aku bangun sebelum matahari terbit, membantu ibuku, Bu Ida, menyiapkan kue-kue tradisional yang akan ia jual di pasar. Ayahku, Pak Yunus, bekerja sebagai buruh tani di sawah milik tetangga. Namun, belakangan ini, ayah sering sakit-sakitan. Tubuhnya yang semakin lemah membuat penghasilan keluarga kami semakin menurun. Aku selalu merasa bersalah. Di usiaku yang sudah kepala dua, aku belum bisa memberikan kontribusi besar bagi keluarga. Sejak lulus SMA, aku hanya bekerja serabutan. Kadang sebagai pembantu rumah tangga, kadang membantu di warung-warung kecil. Gaji yang kuterima tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk membayar biaya pengobatan ayah yang semakin sering bolak-balik ke puskesmas. "Kenapa kamu, Nak?" Suara lembut ibuku menyadarkanku dari lamunan. Ia sedang duduk di kursi depan dapur, menggoreng pisang molen dengan wajan besi tua. Bau harum gula dan pisang goreng mulai menyebar ke seluruh ruangan. "Gak apa-apa kok, Bu," jawabku pelan. "Cuma mikirin bagaimana caranya supaya kita bisa dapat uang lebih banyak." Ibu tersenyum tipis, namun ada kesedihan dalam matanya. "Kamu sudah berusaha keras, Tia. Jangan terlalu dipikirkan. Kita jalani saja apa adanya. Tapi aku tahu, hidup seperti ini tidak bisa terus berlanjut. Setiap hari, aku melihat betapa kerasnya ibu bekerja. Ia rela bangun tengah malam hanya untuk membuat kue agar bisa dijual pagi-pagi buta. Ayah juga sama. Meski tubuhnya lemah, ia tetap berusaha pergi ke sawah meski hanya mendapat upah yang tak seberapa. Aku ingin melakukan sesuatu yang bisa benar-benar mengubah nasib keluarga kami." Hari itu, saat aku sedang membersihkan halaman rumah, seorang wanita asing datang mengunjungi kami. Ia tampak berbeda dari penduduk desa lainnya. Penampilannya rapi, mengenakan baju gamis warna biru muda, dan kerudung yang disampirkan dengan anggun. Wajahnya penuh senyum, dan kedatangannya langsung menarik perhatian ibu. "Selamat siang, Bu." Nafanya ramah. "Nama saya Puji. Apakah ini rumah keluarga Tia?" "Iya, Bu. Silakan masuk," kata ibu sambil mengundangnya masuk ke dalam rumah. Wanita itu, Bu Puji, langsung duduk di kursi tamu yang biasa kami gunakan untuk acara-acara penting. Ia menjelaskan bahwa ia datang dari Jakarta dan sedang mencari orang-orang yang ingin bekerja di luar negeri, khususnya di Arab Saudi. Katanya, pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di sana sangat menguntungkan. Gaji bulanan bisa mencapai belasan juta rupiah, katanya. "Kalau kamu mau, Tia, saya bisa membantu mengurus semua dokumennya. Kamu hanya perlu menandatangani beberapa surat dan mengikuti pelatihan singkat," katanya meyakinkan. Aku tertegun mendengarnya. Belasan juta rupiah? Itu hampir 5 kali lipat dari apa yang biasa aku hasilkan dalam setahun. Pikiran tentang bagaimana uang itu bisa memperbaiki kehidupan keluargaku langsung muncul begitu saja. Namun, ada juga keraguan di hatiku. Aku belum pernah meninggalkan desa, apalagi pergi ke luar negeri. "Kenapa harus Arab Saudi, Bu?" tanyaku hati-hati. Bu Puji tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. "Karena di sana banyak keluarga kaya yang membutuhkan tenaga kerja. Mereka sangat menghargai orang Indonesia karena dianggap rajin dan jujur. Lagi pula, kamu akan didampingi oleh agensi resmi. Jadi, tidak perlu khawatir." Aku melirik ibu. Mata ibu tampak berbinar-binar, penuh harapan. Aku tahu ia juga terpikat oleh janji-janji Bu Puji. Tapi ada sesuatu yang aneh. Cara Bu Puji berbicara terdengar terlalu sempurna, seolah-olah ia sedang menjual barang dagangan. Meski demikian, aku tidak bisa menolak ketika ibu akhirnya berkata, "Kalau ini bisa membantu keluarga kita, kenapa tidak dicoba, Tia?" Aku menghela napas panjang. "Baiklah, Bu. Aku akan coba." Bu Puji tampak puas mendengar jawabanku. Ia langsung memberikan formulir pendaftaran dan janji akan menghubungi kami dalam waktu dekat. Saat ia pergi, aku masih duduk diam di kursi tamu, memikirkan apa yang baru saja aku setujui.
Ada sesuatu yang mengganjal di hatiku, tapi aku berusaha menepisnya. Bagiku, ini adalah satu-satunya cara untuk membantu keluargaku keluar dari kemiskinan. Dan begitulah awal dari petualanganku yang tak terduga. Aku tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawaku ke dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang penuh dengan rahasia, manipulasi, dan tantangan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Setelah kunjungan Bu Puji, hidupku berubah. Aku tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Pikiran tentang Arab Saudi terus menghantuiku. Di satu sisi, aku merasa bersemangat membayangkan bagaimana uang yang akan kudapatkan bisa membantu keluargaku. Tapi di sisi lain, ada rasa takut yang mencekam. Aku belum pernah meninggalkan desa ini, apalagi pergi ke luar negeri. Apakah aku benar-benar siap untuk semua ini? Keesokan paginya, aku mencoba membicarakan hal ini dengan ibuku, Bu Ida. Ia sedang duduk di kursi depan rumah, memilah-milah daun pisang untuk membungkus kue-kue jualannya. Bu, kataku pelan. Aku masih ragu soal tawaran Bu Puji kemarin. Ibu menoleh padaku dengan wajah lelah, namun penuh harapan. Kenapa kamu ragu? Tia, ini kesempatan besar untukmu. Kamu bisa bekerja di luar negeri, dapat gaji besar, dan membantu keluarga kita. Bukankah itu yang selama ini kamu impikan? Aku menghela napas panjang. Aku hanya takut, Bu. Aku tidak tahu apa-apa tentang Arab Saudi. Dan Bu Puji, entah kenapa, rasanya ada sesuatu yang aneh dari cara dia bicara. Ibu tersenyum tipis. Tia, kadang-kadang kita harus mengambil risiko dalam hidup. Kalau terus menunggu sampai semuanya sempurna, kita tidak akan pernah maju. Lagi pula, katanya dia sudah punya izin resmi dan agensi yang mendampingi. Jadi, seharusnya aman. Aku mengangguk meski hatiku masih ragu. Aku tahu ibu benar. Kalau terus menunggu kepastian, aku mungkin tidak akan pernah bisa membantu keluarga ini keluar dari kemiskinan. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Beberapa hari kemudian, Bu Puji datang lagi ke rumah kami. Kali ini, ia membawa formulir-formulir tambahan yang harus kutandatangani. Ia juga menjelaskan prosedur lebih lanjut tentang pelatihan singkat yang harus kulalui sebelum berangkat ke Arab Saudi. Jangan khawatir, Tia, katanya dengan nada meyakinkan. Semua akan diurus oleh agensi. Kamu hanya perlu fokus pada pekerjaanmu nanti. Gaji bulananmu akan langsung dikirimkan ke rekening keluarga setiap bulan. Aku mencoba bertanya lebih banyak soal pekerjaan itu. Bu, apa pekerjaanku nanti hanya sebagai pembantu rumah tangga biasa? Apakah ada hal-hal lain yang harus aku ketahui? Bu Puji tertawa ringan, seolah pertanyaanku terdengar lucu. Tentu saja hanya sebagai pembantu rumah tangga, Nak. Kamu akan tinggal bersama keluarga majikan yang baik dan ramah. Semua fasilitas akan disediakan, termasuk tempat tinggal dan makan. Aku merasa lega mendengarnya. Setidaknya, penjelasan Bu Puji membuatku sedikit lebih tenang. Namun, ada satu hal yang terus menggangguku. Kenapa Bu Puji begitu terburu-buru? Kenapa ia tampak sangat ingin agar aku segera menandatangani semua dokumen? Akhirnya, setelah beberapa hari berpikir keras, aku memutuskan untuk melanjutkan rencana ini. Aku tidak punya pilihan lain. Keluargaku butuh uang, dan ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Baiklah, Bu Puji, kataku akhirnya. Aku siap. Bu Puji tersenyum puas. Bagus sekali, Tia. Kamu tidak akan menyesal. Saya yakin ini akan menjadi awal yang baik bagi masa depanmu. Proses administrasi berjalan cepat. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, aku sudah menyelesaikan semua persyaratan, termasuk pelatihan singkat yang diadakan di kantor agensi di kota kecil dekat desaku. Pelatihannya sederhana. Hanya berupa pengenalan dasar tentang budaya Arab Saudi dan cara-cara membersihkan rumah. Namun, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Tidak ada materi tentang hak-hak pekerja atau informasi detail tentang majikan yang akan kuurus nanti. Hari keberangkatanku tiba lebih cepat daripada yang kubayangkan. Ayah dan ibu mengantarku ke terminal bus. Tempat Bu Puji sudah menunggu dengan senyum lebar.
Ini dia, Tia, kata Bu Puji, sambil menyerahkan tiket pesawat padaku. Kamu akan naik bus ke Jakarta dulu, lalu terbang ke Arab Saudi besok pagi. Semuanya sudah diatur. Jangan khawatir. Aku memeluk ayah dan ibu erat-erat. Air mata mereka mulai mengalir, tapi mereka berusaha tersenyum. Jaga dirimu baik-baik, nak, kata ibu sambil menyeka air matanya. Tolong kirim kabar kalau sudah sampai di sana. Aku mengangguk, berusaha menahan tangis. Aku janji, Bu, aku pasti akan baik-baik saja. Perjalanan ke Jakarta terasa panjang dan melelahkan. Selama di bus, aku terus memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Aku membayangkan bagaimana kehidupan di Arab Saudi. Apakah benar seperti yang Bu Puji katakan? Apakah majikanku benar-benar baik dan ramah? Aku berdoa agar semua berjalan lancar. Namun, ada satu hal yang tidak bisa kuhindari. Rasa cemas yang semakin membesar di dadaku. Ada sesuatu yang tidak beres, tapi aku tidak tahu apa. Aku hanya bisa berharap bahwa semua ini adalah langkah yang tepat. Dan saat bus itu melaju menjauh dari desaku, aku tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupku selamanya, entah dalam cara yang baik atau buruk. Perjalanan dari Jakarta ke Arab Saudi terasa seperti mimpi buruk yang berlangsung selama berjam-jam. Di dalam pesawat, aku duduk di kursi ekonomi yang sempit, berusaha menenangkan diri dengan membayangkan bagaimana kehidupan baruku akan dimulai. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah langkah yang tepat, bahwa semua pengorbanan ini akan terbayar dengan gaji besar yang akan kuterima nanti. Namun, saat pesawat mendarat di Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah, harapanku mulai memudar. Udara panas menyengat menyambutku begitu aku keluar dari terminal. Semua terasa asing, bahasa, orang-orang, bahkan aroma udara yang berbeda dari desaku. Aku merasa seperti ikan kecil yang dilemparkan ke lautan luas tanpa arah. Bu Puji sudah menungguku di bandara bersama seorang pria tinggi besar berpakaian jubah putih. Pria itu tampak serius dan hampir tidak bicara sepatah kata pun kepadaku. Bu Puji hanya memberikan senyum tipis dan berkata, "Sudah sampai, Tia. Sekarang kita akan pergi ke rumah majikanmu." Aku mengangguk pelan, tapi hatiku semakin gelisah. Apakah ini benar-benar pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga seperti yang ia janjikan? Mengapa majikanku tidak datang langsung menjemputku? Kami naik sebuah mobil mewah yang langsung melaju ke arah perkotaan. Selama perjalanan, aku tidak bisa berkata apa-apa. Pikiranku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Akhirnya, setelah lebih dari 1 jam perjalanan, kami tiba di sebuah kompleks perumahan mewah dengan gerbang besar dan penjaga berseragam. "Ini dia," kata Bu Puji sambil tersenyum lebar. "Rumah majikanmu." Hatiku langsung tenggelam saat aku melihat suasana di dalam rumah itu. Ini bukan sekadar rumah biasa. Ini sebuah istana megah dengan kolam renang di halaman belakang, dekorasi emas di setiap sudut, dan puluhan pelayan yang hilir mudik di koridor-koridornya. Ini jelas bukan tempat untuk seorang pembantu rumah tangga seperti aku. Namun, semua itu belum seberapa dibandingkan dengan kejutan yang menantiku di dalam ruangan utama. Saat aku masuk, seorang pria tua berwajah dingin dan mengenakan jubah tradisional duduk di kursi besar di tengah ruangan. Di sebelahnya ada seorang pemuda seusiaku, mungkin sedikit lebih tua, yang menggunakan kursi roda. Matanya menatap lurus ke depan, seolah tidak peduli dengan kehadiranku. "Selamat datang, Tia," kata pria tua itu dengan nada suara yang dingin. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Sultan Makdum, pemilik rumah ini. Sedangkan pemuda di kursi roda itu bernama Jahid, putranya. Aku mencoba tersenyum sopan, meski hatiku mulai panik. "Terima kasih, Pak. Saya siap bekerja." Tapi jawaban Sultan Makdum membuat darahku berhenti mengalir. "Bukan sebagai pembantu, Nak. Kamu di sini untuk menjadi istri Jahid." Aku merasa seolah tubuhku ditampar keras oleh kenyataan. "Maaf, Pak." "Apa?" tanyaku dengan suara gemetar. "Saya pikir saya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga." Bu Puji, yang masih berdiri di sampingku, hanya tersenyum tipis. "Maafkan saya, Tia.
Saya tidak bisa memberitahumu sebelumnya karena ini rahasia. Tapi percayalah, ini demi kebaikanmu. Keluarga Sultan Makdum sangat kaya, dan kamu akan hidup nyaman di sini. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dunia terasa berputar di sekitarku. Bagaimana bisa? Aku meninggalkan keluargaku, berharap mendapatkan pekerjaan yang layak, tapi ternyata aku malah dipaksa menikahi seorang pemuda yang bahkan tidak aku kenal, dan dia menggunakan kursi roda. Tidak. Akhirnya aku menolak. Saya tidak mau menikah. Saya hanya ingin bekerja. Namun, Sultan Makdum hanya tertawa dingin. Kamu tidak punya pilihan, Nak. Semua dokumenmu sudah resmi. Kalau kamu menolak, kamu akan dideportasi, dan keluargamu akan menanggung hutang atas semua biaya yang sudah kami keluarkan. Aku terdiam. Kata-katanya seperti rantai besi yang mengunci tubuhku. Aku tidak bisa lari. Aku tidak bisa melawan. Mereka sudah memegang kendali penuh atas hidupku. Beberapa hari kemudian, sebuah upacara pernikahan sederhana digelar di dalam rumah itu. Hanya ada beberapa orang yang hadir, keluarga Sultan Makdum dan beberapa pelayan. Aku dipaksa mengenakan gaun pengantin, tradisional Arab yang indah, tapi rasanya seperti kostum yang salah tempat. Jahid duduk di kursi rodanya, wajahnya datar, seolah ia juga tidak ingin ini terjadi. Setelah prosesi pernikahan selesai, aku dibawa ke sebuah kamar besar yang disediakan untukku dan Jahid. Disinilah aku benar-benar merasa terjebak. Aku tidak bisa kabur, dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Hari-hari pertama setelah pernikahan terasa seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Aku diharuskan mengurus Jahid, memandikannya, membantunya makan, bahkan membacakan buku atau artikel untuknya. Dia jarang bicara padaku. Kadang-kadang, dia hanya diam, memandangi langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang cara dia memperlakukanku. Meski dingin, dia tidak pernah marah atau memaksaku melakukan sesuatu. Sebaliknya, dia seringkali terlihat seperti orang yang sedang menahan sesuatu, mungkin rasa bersalah. Aku mencoba bertanya padanya suatu hari saat kami berdua sendirian di kamarnya. "Kenapa kamu mau menikah denganku?" Tanyaku pelan. Jahid menoleh padaku, matanya penuh dengan kebingungan. "Aku tidak pernah mau menikahimu," katanya dengan nada suara rendah. "Ayahku yang memaksaku." Aku terkejut mendengarnya. "Lalu, kenapa kamu tidak melawan?" Dia tersenyum getir. "Aku sudah mencoba tapi kamu lihat sendiri. Aku tidak punya pilihan." Kata-katanya membuatku merasa lebih lega, tapi juga lebih bingung. Jika dia juga korban dari ayahnya, lalu siapa yang harus disalahkan? Dan bagaimana caraku keluar dari situasi ini? Dalam 2 minggu pertama, aku tidak diberi uang sepeser pun. Bahkan, ketika aku meminta izin untuk menghubungi keluargaku, mereka melarangku. Aku merasa seperti burung dalam sangkar emas, terpenjara dalam kemewahan, tapi tanpa kebebasan apapun. Namun, ada satu hal yang membuatku tetap bertahan. Setiap kali aku melihat mata Jahid, aku merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah kelembutan yang tersembunyi di balik sikap dinginnya. Mungkin dia bukan musuhku. Mungkin dia juga korban dari situasi ini, sama seperti aku. Dan meski hatiku masih penuh dengan ketakutan, aku mencoba menemukan cara untuk bertahan hidup di dunia baru yang menyesakkan ini. Karena aku tahu, jika aku menyerah sekarang, aku tidak akan pernah bisa kembali ke keluargaku. Hari-hari pertama setelah pernikahan berlalu begitu saja tanpa ada perubahan signifikan. Aku masih harus menjalani rutinitas yang sama. Mengurus Jahid dari pagi hingga sore, memastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Tapi semakin lama aku tinggal di istana ini, semakin jelas bagiku bahwa ada sesuatu yang salah. Bukan hanya tentang pernikahan paksa atau ketidakadilan yang kualami, tapi juga tentang dinamika keluarga Sultan Makdum itu sendiri. Jahid jarang bicara padaku, tapi kadang-kadang aku mendengar suara marah dari ruangan Sultan Makdum. Suara itu selalu membuatku merinding. Kadang-kadang, aku melihat pelayan lainnya berbisik-bisik dengan wajah cemas, seolah takut mengatakan sesuatu yang salah.
Istana ini bukan tempat yang damai seperti yang kulihat di awal kedatanganku. Ini adalah rumah yang dipenuhi oleh ketegangan, wadaku rahasia-rahasia gelap. Suatu malam saat aku sedang membantu Jahid tidur, ia tiba-tiba berkata, "Kamu tidak perlu takut padaku, Tia." Aku terkejut mendengarnya. Sejak hari itu, aku mulai mencoba membangun percakapan dengannya, meski hanya sekadar basa-basi. Dari percakapan-percakapan kecil itulah, aku mulai menyadari bahwa Jahid bukanlah orang jahat. Ia bahkan tampaknya juga menjadi korban dari ayahnya sendiri. "Kenapa kamu mau menikahiku?" Tanyaku suatu hari, mencoba mencari jawaban lebih dalam. Jahid menunduk, matanya kosong. "Bukan karena aku ingin menikahimu," katanya pelan. "Ayahku, dia selalu ingin mengontrol hidupku. Dia pikir dengan menikahkanku pada wanita asing, dia bisa memperbaiki reputasi keluarga." Aku mengerutkan dahi. "Reputasi? Apa maksudmu?" Jahid terdiam beberapa saat sebelum akhirnya melanjutkan. "Semua orang tahu bahwa aku lumpuh, tapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ayahku, dia yang menyebabkan kondisi ini." Hatiku langsung berdebar kencang. "Maksudmu?" Jahid menghela napas panjang, seolah-olah kata-kata itu sulit untuk keluar dari mulutnya. "Dulu, aku adalah atlet balap motor profesional. Aku punya segalanya, karier, uang, popularitas. Tapi ayahku tidak suka. Dia bilang itu bukan masa depan yang baik untuk keluarga kami. Suatu hari, saat aku akan mengikuti kompetisi besar, dia sengaja merusak rem motorku. Aku kecelakaan parah, dan sejak itu aku tidak bisa berjalan lagi." Aku terdiam. Hatiku hancur mendengar ceritanya. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa melakukan hal semacam itu kepada anaknya sendiri? "Kenapa kamu tidak melawan?" tanyaku pelan. Jahid tersenyum getir. "Aku sudah mencoba, tapi apa yang bisa kulakukan? Semua hartaku, semua kekayaanku berasal darinya. Tanpanya, aku tidak punya apa-apa. Dan sekarang, dia menggunakan kelemahanku untuk menjalankan rencananya, menikahkanku denganmu." Kata-katanya membuatku merasa lebih lega, tapi juga lebih marah. Jadi bukan hanya aku yang menjadi korban dari manipulasi Sultan Makdum. Jahid juga hidup dalam penjara yang dibuat oleh ayahnya sendiri. Namun meskipun aku mulai memahami Jahid, situasiku tetap tidak berubah. Setiap hari, aku harus bekerja tanpa dibayar. Uang yang dijanjikan Bu Puji tidak pernah datang. Aku bahkan tidak diizinkan menghubungi keluargaku. Semua ini membuatku semakin putus asa. Suatu malam, saat aku sedang membersihkan ruangan Jahid, aku menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Di meja kerjanya, ada sebuah map tebal yang tertinggal. Saat aku membukanya, aku menemukan dokumen-dokumen penting, surat-surat kontrak, izin tinggal, bahkan nomor telepon KBRI Arab Saudi. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu ini adalah kesempatan emasku. Dengan hati-hati, aku mencatat nomor telepon itu di secarik kertas kecil dan menyembunyikannya di dalam braku. Aku tidak bisa membiarkan siapapun tahu bahwa aku telah menemukan ini. Setelah beberapa hari memikirkannya, aku memutuskan untuk bertindak. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, aku diam-diam mengambil ponsel Jahid yang biasanya ia tinggalkan di meja samping ranjangnya. Aku tahu ini berisiko, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku mengirim pesan singkat ke nomor KBRI dengan hati berdebar-debar. "Saya Tia, TKW dari Indonesia. Saya dipaksa menikah di Arab Saudi tanpa persetujuan saya. Tolong bantu saya." Setelah mengirim pesan itu, aku langsung mematikan ponsel dan mengembalikannya ke tempat semula. Aku tidak bisa tidur malam itu. Pikiran tentang apa yang akan terjadi jika pesanku terbaca membuatku gelisah. Apakah aku akan diselamatkan? Atau malah semakin dalam masuk ke dalam masalah? Beberapa hari kemudian, aku mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Pelayan-pelayan lain mulai berbisik-bisik dengan nada cemas. Bahkan, Sultan Makdum tampak lebih murung dari biasanya. Aku tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan pesanku, tapi aku berharap itu benar. 1 minggu setelah pesanku dikirim, sesuatu yang luar biasa terjadi. Beberapa polisi lokal datang ke istana dengan mobil patroli mereka.
Mereka langsung menuju ruangan Sultan Makdum, dan aku bisa mendengar suara ribut dari dalam. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku merasa harapanku mulai terwujud. Mungkin, hanya mungkin, aku akan segera bebas dari jeratan ini. Namun, sebelum aku sempat merasa lega sepenuhnya, aku mendengar langkah-langkah cepat mendekat ke kamarku. Ketika pintu terbuka, aku melihat Sultan Makdum berdiri di ambang pintu dengan wajah marah. "Kamu," bentaknya. "Apa yang kamu lakukan?" Aku gemetar ketakutan, tapi aku tidak bisa mundur lagi. "Saya hanya ingin pulang ke keluarga saya." "Pak, saya tidak mau menikah dengan cara ini." Sultan Makdum menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada dingin, "Baiklah, kalau begitu kamu akan segera tahu akibatnya." Hatiku mencelos. Apa yang akan terjadi padaku? Tapi aku tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Beberapa saat kemudian, polisi datang ke kamarku dan membawaku keluar dari istana itu. Saat aku keluar, aku melihat Bu Puji sedang ditangkap oleh polisi lainnya. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah, seolah ia tahu bahwa semua skema jahatnya telah terbongkar. Akhirnya, setelah 2 bulan hidup dalam penderitaan, aku berhasil keluar dari jeratan itu. Namun, aku tahu perjuanganku belum berakhir. Masih ada banyak hal yang harus kulakukan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi orang-orang seperti aku yang menjadi korban sindikat penyelundupan TKW ilegal ini. Dan meskipun aku merasa lega, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku, Jahid. Apa yang akan terjadi padanya setelah aku pergi? Apakah dia akan baik-baik saja? Setelah polisi datang dan membawaku keluar dari istana Sultan Makdum, aku merasa seperti burung yang akhirnya terlepas dari sangkar emas. Namun, kelegaan itu tidak bertahan lama. Aku tahu bahwa perjalanan menuju kebebasan ini belum sepenuhnya berakhir. Masih ada banyak hal yang harus kuhadapi, termasuk pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Polisi membawaku ke sebuah gedung KBRI di Jeddah. Di sana, aku ditempatkan dalam ruangan kecil bersama seorang staf bernama Pak Andi. Ia tampak ramah namun serius saat memintaku untuk menceritakan semua yang telah terjadi padaku sejak kedatanganku ke Arab Saudi. "Tia, ceritakan semuanya dengan jujur," katanya dengan nada tenang. "Ini penting agar kami bisa menindaklanjuti kasusmu." Aku mengambil napas panjang, lalu mulai bercerita. Dari awal bagaimana Bu Puji mendekati keluargaku dengan janji-janji pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, hingga penipuan besar-besaran yang membuatku dipaksa menikahi Jahid. Aku juga menjelaskan bagaimana aku tidak pernah diberi gaji atau izin untuk menghubungi keluargaku. Pak Andi mendengarkanku dengan penuh perhatian, sesekali mencatat beberapa hal di buku catatannya. Ketika aku selesai bercerita, ia mengangguk pelan. "Kami sudah menduga ini adalah salah satu kasus penyelundupan TKW ilegal yang dilakukan oleh sindikat tertentu. Kamu bukan korban pertama, Tia. Kami sedang menyelidiki lebih lanjut untuk membongkar sindikat ini." Hatiku lega mendengarnya. Setidaknya, aku tahu bahwa aku tidak sendirian dalam perjuangan ini. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Aku tidak bisa berhenti memikirkan Jahid, pria yang selama 2 bulan terakhir menjadi suamiku meski tanpa persetujuanku. Apa yang akan terjadi padanya setelah aku pergi? "Pak," kataku pelan. "Ada satu hal lagi yang ingin saya ceritakan. Suami saya, maksud saya, Jahid, dia juga korban dari ayahnya sendiri. Dia lumpuh karena kecelakaan yang disengaja oleh ayahnya. Saya khawatir, apa yang akan terjadi padanya sekarang?" Pak Andi tampak terkejut mendengar ceritaku. "Kami akan mencatat hal ini dan menyelidikinya lebih lanjut. Terima kasih sudah memberikan informasi tambahan, Tia. Ini sangat penting bagi kami." Setelah wawancara selesai, aku dibawa ke ruang tunggu KBRI. Di sana, aku bertemu dengan beberapa wanita lain yang juga menjadi korban sindikat penyelundupan TKW ilegal. Mereka terlihat lelah dan ketakutan, tapi ada solidaritas di antara kami. Kami saling berbagi cerita, dan aku baru menyadari bahwa nasibku tidak seburuk yang lain. Beberapa di antara mereka bahkan mengalami pelecehan fisik dan verbal dari majikan mereka. Malam itu, aku tidur di asrama sementara yang disediakan oleh KBRI.
Meski lingkungan baruku jauh lebih nyaman daripada istana Sultan Makdum, aku tidak bisa benar-benar tenang. Pikiranku terus kembali pada Jahid. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah ayahnya akan semakin keras padanya setelah aku pergi? Atau mungkin dia sudah lama terbiasa hidup dalam bayang-bayang kemarahan ayahnya. Esok harinya, Pak Andi memberitahuku bahwa proses deportasi sedang diurus. Aku akan pulang ke Indonesia dalam waktu dekat. Kabar baiknya, Bu Puji sudah ditangkap, dan sindikat penyelundupan TKW ilegal yang ia pimpin sedang diselidiki lebih lanjut. Namun, ada satu hal yang membuatku gelisah, situasi Jahid. Apakah ada kabar tentang suamiku? Tanyaku pada Pak Andi. Pak Andi menghela napas panjang. Kami sudah menghubungi pihak keluarga Sultan Makdum, tapi mereka menolak memberikan informasi lebih lanjut. Kasus ini cukup kompleks, Tia. Kami akan mencoba membantu sebisa mungkin, tapi untuk saat ini, fokus utama kami adalah memastikan bahwa kamu aman. Aku mengangguk pelan, meski hatiku masih penuh dengan rasa cemas. Aku tahu aku harus bersyukur karena berhasil keluar dari jeratan itu, tapi rasanya sulit melupakan Jahid begitu saja. Meskipun pernikahan kami dimulai dengan paksaan, ada sesuatu di balik tatapan matanya yang membuatku merasa ia bukan orang jahat. Mungkin, hanya mungkin, ia juga menginginkan kebebasan seperti aku. Hari-hari berikutnya di KBRI terasa lambat. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan membantu para wanita lain di asrama. Kami saling mendukung, berbagi cerita, dan berdoa agar semua ini segera berakhir. Namun, setiap kali aku menutup mata, bayangan Jahid selalu muncul di pikiranku. Aku mulai merasa bersalah karena meninggalkannya begitu saja. Apakah aku egois karena hanya memikirkan kebebasanku sendiri? Suatu malam, saat aku sedang duduk di teras asrama, aku mendapat telepon dari Pak Andi. Tia, ada kabar baru. Kami berhasil berbicara dengan Jahid. Dia ingin bicara denganmu. Jantungku langsung berdebar kencang. Dia ingin bicara denganku? Kenapa? Pak Andi tersenyum tipis. Itu harus kamu tanyakan langsung padanya. Kami sudah mengatur panggilan video untukmu besok pagi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan. Apa yang ingin dikatakan Jahid padaku? Apakah ia marah karena aku meninggalkannya? Atau mungkin ia hanya ingin memastikan bahwa aku baik-baik saja? Keesokan paginya, aku duduk di depan layar laptop di ruang kerja KBRI. Saat layar menyala, wajah Jahid muncul di hadapanku. Matanya tampak lelah, tapi ada kelembutan di dalamnya yang membuatku merasa lebih tenang. Halo Tia, katanya dengan suara pelan. Halo Jahid, jawabku, suaraku bergetar. Bagaimana keadaanmu? Jahid tersenyum tipis. Aku baik-baik saja. Ayahku, dia marah besar setelah kamu pergi. Tapi aku sudah terbiasa. Aku merasa hatiku hancur mendengar kata-katanya. Maafkan aku, Jahid. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu begitu saja. Aku butuh kebebasan. Jahid menggeleng pelan. Kamu tidak perlu minta maaf, Tia. Aku mengerti. Kamu pantas mendapatkan kebebasanmu. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Kamu adalah satu-satunya orang yang pernah peduli padaku selama ini. Aku terdiam. Air mata mulai mengalir di pipiku. Aku juga berterima kasih padamu, Jahid. Kamu bukan musuhku. Kamu juga korban dari semua ini. Jahid tersenyum lagi, kali ini lebih hangat. Semoga kamu bahagia di Indonesia, Tia. Dan jangan lupakan aku. Tidak akan, jawabku dengan suara bergetar. Aku berharap suatu hari nanti, kamu juga bisa bebas. Percakapan itu berlangsung singkat, tapi meninggalkan kesan mendalam di hatiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa aku tidak hanya meninggalkan istana itu. Aku juga meninggalkan seorang teman yang mungkin tidak akan pernah kulupakan. Setelah panggilan itu, aku merasa lebih ringan. Meskipun masa depanku masih penuh ketidakpastian, aku tahu itu bahwa aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memperbaiki masa depan untuk diriku sendiri
dan mungkin untuk orang-orang lain yang juga menjadi korban seperti aku. Dan seiring dengan hari-hariku di KBRI yang berakhir, aku mulai merencanakan langkah-langkah kecil yang bisa kulakukan untuk membantu orang-orang seperti aku. Mungkin, hanya mungkin, aku bisa membuat perbedaan. Setelah percakapan terakhirku dengan Jahid, aku merasa seperti mendapatkan kekuatan baru. Meski hatiku masih terasa berat meninggalkannya di balik dinding istana yang dingin itu, aku tahu bahwa langkah-langkah kecil yang kujalani saat ini adalah awal dari perubahan besar. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memperbaiki hidupku dan membantu orang lain agar tidak mengalami hal yang sama. Beberapa hari setelah panggilan video itu, proses deportasiku akhirnya selesai. KBRI memberitahu bahwa tiket pesawatku sudah diatur dan aku akan segera kembali ke Indonesia. Mereka juga memberikan bantuan sementara untuk biaya hidup sampai aku benar-benar mandiri di tanah air. Aku bersyukur atas semua dukungan ini, meskipun tetap ada rasa takut tentang bagaimana keluargaku akan menyambutku kembali. Saat pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, aku merasa campuran antara lega dan cemas. Udara panas Indonesia menyambutku, tapi kali ini aku tidak merasa asing. Ini adalah rumahku, tempat aku dibesarkan. Meskipun ada banyak kenangan pahit yang harus kuhadapi, aku langsung naik bus menuju desaku, Sukaraja, tempat keluargaku tinggal. Perjalanan dari Jakarta ke desaku terasa begitu panjang, tapi aku menggunakan waktu itu untuk merenung. Bagaimana reaksi ibu dan ayah? Apakah mereka marah padaku karena gagal menjadi pembantu rumah tangga dan malah pulang sebagai korban sindikat penyelundupan TKW ilegal? Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa mereka pasti lebih peduli pada keselamatanku daripada apapun. Akhirnya, setelah hampir 8 jam perjalanan, aku tiba di desa. Langkah kakiku terasa berat saat aku melewati jalan setapak menuju rumah sederhana kami. Saat aku membuka pintu, wajah ibu langsung berubah dari kelelahan menjadi kebahagiaan. Ia langsung memelukku erat-erat. Air matanya mengalir deras. "Tia, kamu sudah pulang," katanya dengan suara bergetar. "Kami sangat khawatir padamu." Aku balas memeluknya, merasakan hangatnya kasih sayang keluarga yang selama ini kurindukan. Ayah juga datang mendekat, meski tubuhnya tampak semakin lemah. Wajahnya dipenuhi senyum, meski ada kerutan dalam di sudut matanya. "Selamat datang, Nak," kata ayah pelan. "Kami sangat senang kamu pulang dengan selamat." Aku mencoba tersenyum, tapi sulit menahan air mata. "Maafkan aku, Bu, Pak. Aku gagal." Ibu menggeleng cepat. "Jangan bicara begitu, Tia. Yang penting kamu selamat. Kami hanya ingin kamu kembali." Aku menghela napas panjang, lalu mulai menjelaskan semua yang terjadi padaku, dari penipuan, Bu Puji hingga pernikahan paksa dengan Jahid. Aku juga menjelaskan bagaimana KBRI membantuku kembali ke Indonesia. Keluargaku mendengarku dengan penuh perhatian, meski sesekali ibu menyeka air matanya. Setelah ceritaku selesai, ayah berkata dengan nada tegas, "Kami tidak akan membiarkanmu mengalami hal seperti itu lagi, Tia. Kita harus melawan ketidakadilan ini." Aku mengangguk pelan. Kata-kata ayah membuatku merasa lebih kuat. Aku tahu bahwa aku tidak bisa hanya duduk diam dan menerima nasib. Aku harus melakukan sesuatu. Beberapa hari kemudian, aku mulai mencari informasi tentang organisasi atau komunitas yang fokus pada perlindungan hak-hak pekerja migran. Aku ingat bahwa beberapa wanita di KBRI Jeddah memberitahuku tentang LSM yang membantu korban sindikat penyelundupan TKW ilegal. Setelah mencari-cari, aku menemukan sebuah organisasi bernama Pusat Perlindungan Pekerja Migran, PPPM, yang berbasis di kota kecil dekat desaku. Aku langsung menghubungi mereka dan mengatur pertemuan. Ketika aku tiba di kantor PPPM, aku disambut oleh seorang wanita muda bernama Nisa. Ia tampak ramah dan penuh semangat, meski matanya menyiratkan kelelahan dari bekerja terlalu keras. "Halo Tia," katanya setelah aku memperkenalkan diri. "Terima kasih sudah datang. Ceritakan apa yang bisa kami bantu." Aku mulai bercerita tentang pengalamanku. Penipuan Bu Puji, pernikahan paksa,
hingga upayaku melarikan diri dengan bantuan KBRI. Nisa mendengarkanku dengan serius. Sesekali, mencatat beberapa hal. Ini adalah salah satu kasus terburuk yang pernah kami temui, katanya setelah aku selesai bercerita. Tapi jangan khawatir, Tia. Kamu tidak sendirian. Kami sedang menyelidiki sindikat yang sama, dan ceritamu akan sangat membantu kami membongkar jaringan ini. Hatiku lega mendengarnya. Aku merasa bahwa aku akhirnya bisa melakukan sesuatu yang berarti. Nisa kemudian memberitahuku bahwa PPPM sedang mengorganisir kampanye besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyelundupan TKW ilegal. Mereka juga bekerja sama dengan pemerintah untuk memperketat regulasi terkait pekerja migran. Apa yang bisa aku lakukan untuk membantu? Tanyaku dengan semangat. Nisa tersenyum. Kamu bisa berbagi ceritamu kepada publik. Banyak orang yang tidak tahu bahaya yang dihadapi para pekerja migran. Dengan berbicara di acara-acara kami, kamu bisa membantu menyadarkan mereka. Aku mengangguk mantap. Aku siap. Aku ingin membantu agar tidak ada lagi orang-orang seperti aku yang menjadi korban. Dari hari itu, aku mulai aktif terlibat dalam kegiatan PPPM. Aku berbicara di seminar-seminar, berbagi pengalaman di media sosial, dan bahkan membantu memberikan pendampingan kepada korban-korban lain yang baru saja kembali dari luar negeri. Meskipun proses ini tidak mudah, aku merasa bahwa aku akhirnya menemukan tujuan hidupku. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku, Bu Puji. Aku mendengar kabar bahwa ia sudah ditangkap oleh polisi Arab Saudi dan sedang menjalani proses hukum. Namun, aku ingin memastikan bahwa ia benar-benar dihukum atas semua kejahatannya. Aku meminta bantuan PPPM untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan, termasuk dokumen kontrak palsu yang pernah diberikan padaku. Beberapa minggu kemudian, kabar baik datang. Bu Puji akhirnya diadili dan dihukum atas keterlibatannya dalam sindikat penyelundupan TKW ilegal. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun dan denda besar. Kabar ini membuatku merasa lega, meski aku tahu bahwa hukuman itu tidak bisa sepenuhnya menghapus semua penderitaan yang telah dialami para korban. Namun, ada satu hal yang membuatku tersenyum. Setiap kali aku berbicara di seminar atau acara, aku melihat banyak orang yang mulai sadar akan pentingnya melindungi hak-hak pekerja migran. Aku juga mulai menerima surat-surat dari orang-orang yang mengucapkan terima kasih, karena ceritaku membantu mereka menyadari bahaya yang mungkin mereka hadapi. Meskipun perjalanan ini masih panjang, aku tahu bahwa aku sudah berada di jalur yang benar. Aku tidak hanya berhasil keluar dari jeratan sindikat penyelundupan TKW ilegal, tapi aku juga berhasil menemukan cara untuk membantu orang lain agar tidak mengalami hal yang sama. Dan meskipun aku masih sering memikirkan Jahid, aku tahu bahwa aku telah melakukan yang terbaik untuknya, dengan harapan bahwa suatu hari nanti, dia juga akan menemukan kebebasannya sendiri. Beberapa bulan setelah aku kembali ke Indonesia dan mulai aktif di PPPM, hidupku mulai menemukan ritme baru. Aku tidak lagi merasa seperti korban. Sebaliknya, aku merasa seperti seorang pejuang yang sedang berusaha membuat perubahan. Namun, ada satu hal yang terus menghantuiku, Jahid. Meskipun aku sudah meninggalkannya di Arab Saudi, bayang-bayangnya selalu hadir dalam pikiranku. Apakah dia baik-baik saja? Apakah ayahnya semakin keras padanya setelah aku pergi? Suatu pagi, saat aku sedang membantu Nisa mempersiapkan acara seminar di kantor PPPM, ponselku tiba-tiba berdering. Nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Dengan rasa penasaran, aku mengangkat telepon itu. "Halo?" kataku pelan. "Tia." "Ini Jahid." Suara di ujung telepon terdengar lemah namun jelas. Jantungku langsung berdebar kencang. "Jahid, bagaimana kamu bisa mendapatkan nomorku?" "Aku mencari-cari informasi tentangmu dari KBRI," katanya dengan nada ragu-ragu. Aku hanya ingin bicara." Aku terdiam sesaat lalu berkata, "Baiklah. Ada apa, Jahid?" Dia menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku tidak tahu harus berbicara dengan siapa lagi. Ayahku. Dia semakin marah setelah kamu pergi. Dia bahkan mengancam akan memotong semua akses finansialku
jika aku mencoba melawan. Hatiku hancur mendengarnya. Maafkan aku, Jahid. Aku tidak bermaksud membuat hidupmu lebih sulit. Jahid tertawa kecil, tapi nada suaranya terdengar getir. Kamu tidak perlu minta maaf, Tia. Kamu sudah melakukan apa yang benar. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku juga ingin keluar dari situasi ini. Aku terkejut mendengarnya. Maksudmu? Jahid terdiam beberapa saat sebelum melanjutkan. Setelah kamu pergi, aku mulai berpikir. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, dipenjara oleh ayahku sendiri. Aku ingin bebas, Tia. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku merasa hatiku berdenyut-denyut mendengar kata-katanya. Selama ini, aku hanya memikirkan kebebasanku sendiri tanpa benar-benar mempertimbangkan apa yang Jahid alami. Ternyata ia juga memiliki impian untuk lepas dari belenggu kehidupannya. Kamu bisa melakukannya, Jahid, kataku dengan nada mantap meski hatiku dipenuhi ketidakpastian. Kamu punya hak untuk hidup sesuai keinginanmu. Jahid tersenyum, tipis, meskipun aku tidak bisa melihat wajahnya. Aku tahu, tapi aku butuh bantuan. Aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku merenung sejenak. Apa yang bisa kulakukan untuk membantu Jahid? Aku bukan orang yang memiliki banyak sumber daya, tapi aku tahu bahwa PPPM mungkin bisa membantunya. Aku memberitahunya tentang organisasi tempat aku bekerja dan bagaimana mereka telah membantu banyak korban sindikat penyelundupan TKW ilegal. Kirimkan informasi kontak PPPM kepadaku, kataku. Aku akan berbicara dengan tim kami dan mencoba membantu. Kamu tidak sendirian, Jahid. Jahid terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab. Terima kasih, Tia. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi setidaknya, aku merasa ada harapan. Setelah percakapan itu, aku langsung menghubungi Nisa dan menjelaskan situasi Jahid. Awalnya, Nisa tampak ragu, karena kasus Jahid jauh lebih kompleks dibandingkan korban lain yang biasa mereka tangani. Namun, setelah aku menjelaskan betapa seriusnya kondisi Jahid, ia setuju untuk mencoba membantu. Kita bisa mulai dengan menghubungi KBRI di Arab Saudi, kata Nisa. Mereka mungkin bisa memberikan perlindungan atau bantuan hukum bagi Jahid. Aku mengangguk, merasa lega. Setidaknya, ada langkah pertama yang bisa diambil. Beberapa hari kemudian, KBRI mengonfirmasi bahwa mereka akan menyelidiki situasi Jahid lebih lanjut. Mereka juga memberitahuku bahwa mereka akan mencoba berkomunikasi dengan pihak keluarga Sultan Makdum untuk mengetahui lebih banyak informasi. Namun, proses ini tidak mudah. Pihak keluarga Sultan Makdum menolak bekerja sama dan ayah Jahid tetap bersikeras bahwa putranya tidak boleh meninggalkan rumah. Aku mulai khawatir bahwa upaya kami tidak akan berhasil. Tapi kemudian, sebuah kabar mengejutkan datang. Salah satu pelayan di Istana Sultan Makdum diam-diam menghubungi KBRI. Ia memberikan informasi penting tentang kondisi Jahid dan bagaimana ayahnya telah lama memanipulasi kehidupannya. Informasi ini menjadi titik balik dalam upaya penyelidikan. Dengan bukti-bukti baru, KBRI akhirnya berhasil mendapatkan izin dari pemerintah Arab Saudi untuk memberikan perlindungan kepada Jahid. Mereka membawanya keluar dari Istana Sultan Makdum dan menempatkannya di sebuah tempat aman. Saat aku mendengar kabar, ini aku langsung menangis. Bukan hanya karena lega, tapi juga karena aku tahu bahwa Jahid akhirnya mendapatkan kesempatan untuk hidup bebas. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar bahwa Jahid akan segera dideportasi ke Indonesia. Aku tidak tahu bagaimana reaksi keluargaku, tapi aku tahu bahwa aku harus bertemu dengannya. Saat pesawatnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, aku sudah menunggunya di terminal kedatangan. Ketika aku melihatnya muncul dengan kursi rodanya, hatiku langsung berdesir. Wajahnya tampak lebih segar meski masih ada jejak-jejak kelelahan di matanya. Begitu ia melihatku, ia tersenyum lebar. "Tia," katanya pelan. "Terima kasih." Aku balas tersenyum, lalu mendekat untuk memeluknya. "Selamat datang di Indonesia, Jahid. Ini awal baru bagi kita berdua." Jahid mengangguk pelan. "Aku berharap kali ini, aku benar-benar bisa bebas." Aku menggenggam tangannya erat-erat. "Kita akan melakukannya bersama-sama.
Dari hari itu, aku mulai membantu Jahid menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya di Indonesia. Meskipun perjalanan ini masih panjang, aku tahu bahwa kami berdua telah menemukan keberanian untuk melawan masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik. Beberapa bulan setelah kedatangan Jahid di Indonesia, hidup kami berdua mulai menemukan ritme yang lebih stabil. Meskipun perjalanan ini masih penuh tantangan, aku merasa bahwa kami berdua sedang berada di jalur yang benar. Aku tidak lagi hanya memikirkan diriku sendiri. Sebaliknya, aku merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu orang lain yang mungkin mengalami nasib seperti kami. Jahid tinggal sementara di sebuah rumah aman yang disediakan oleh PPPM. Tempat itu tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman untuk membuatnya merasa tenang setelah bertahun-tahun hidup dalam tekanan ayahnya. Setiap hari, aku mengunjunginya untuk memastikan bahwa ia baik-baik saja. Kadang-kadang kami hanya duduk bersama, berbincang tentang masa depan, atau sekadar mendengarkan suara angin yang lembut di sore hari. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi topik pembicaraan kami. Keinginan kami untuk membuat perubahan. Jahid bukan lagi orang yang sama seperti yang ku kenal di Arab Saudi. Ia telah menemukan keberanian baru, dan meskipun fisiknya masih lemah, semangatnya begitu kuat. Tia, katanya suatu sore saat kami duduk di halaman rumah aman. Aku ingin melakukan sesuatu yang bermakna. Aku tidak bisa hanya duduk diam setelah semua yang telah terjadi. Aku tersenyum, lalu berkata, "Kamu sudah mulai melakukannya, Jahid. Kamu mau keluar dari bayang-bayang ayahmu. Itu sudah langkah besar." Jahid menggeleng pelan. "Aku tidak bicara soal itu. Aku bicara tentang membantu orang-orang seperti kita. Orang-orang yang mungkin masih terjebak dalam situasi buruk tanpa tahu cara keluar." Hatiku langsung bergetar mendengarnya. Aku tahu persis apa yang ia maksud. Selama beberapa bulan terakhir, aku juga mulai aktif dalam kampanye perlindungan, hak-hak pekerja migran, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa Jahid juga ingin terlibat. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyaku penasaran. Jahid terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada mantap. "Aku ingin membuka pusat rehabilitasi bagi korban sindikat penyelundupan TKW ilegal. Tempat di mana mereka bisa mendapatkan dukungan psikologis, pelatihan keterampilan, dan bantuan hukum. Aku tahu bagaimana rasanya merasa terjebak tanpa harapan, Tia. Aku ingin membantu mereka menemukan jalan keluar." Aku terkejut mendengar ide besarnya, tapi aku langsung menyukainya. "Itu ide yang luar biasa, Jahid. Tapi, apakah kamu yakin? Ini pasti akan membutuhkan banyak waktu dan sumber daya." Jahid tersenyum tipis. "Aku punya tabungan dari warisan ibuku. Mungkin tidak sebesar kekayaan ayahku, tapi cukup untuk memulai sesuatu yang kecil. Dan jika kita bekerja sama dengan PPPM, aku yakin kita bisa menciptakan dampak yang besar." Aku mengangguk pelan, merasa semangat yang sama mulai menyala di hatiku. "Kalau begitu, mari kita lakukan. Aku akan membantumu sepenuhnya." Dari hari itu, kami mulai merencanakan proyek besar ini. Aku membantu Jahid menghubungi PPPM dan organisasi-organisasi lain yang fokus pada perlindungan hak-hak pekerja migran. Kami juga mulai mencari lokasi yang cocok untuk pusat rehabilitasi tersebut. Proses ini tidak mudah, tapi semangat kami tidak pernah pudar. Saat rencana kami mulai berjalan, aku juga mulai memikirkan keluargaku. Setelah semua yang terjadi, aku merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan. Dengan tabungan kecil yang kuperoleh dari donasi dan bantuan PPPM, aku mulai membuka usaha kecil-kecilan di desa, jualan kue tradisional yang dulu sering dibuat ibuku. Usaha ini tidak hanya membantu keluarga kami secara finansial, tapi juga memberikan lapangan kerja bagi beberapa tetangga. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan adonan kue. Ibu membantu di dapur, sementara ayah menjaga toko kecil yang kami buka di depan rumah. Meskipun penghasilannya tidak sebesar gaji TKW di Arab Saudi, aku merasa lebih bahagia karena bisa bekerja di lingkungan yang aman dan bersama keluarga. Namun, ada satu hal yang membuatku merasa sangat lega. Ayahku mulai pulih. Setelah mendapat perawatan rutin dan makanan yang lebih baik, tubuhnya yang dulu lemah mulai kembali kuat.
Ia bahkan mulai membantu di sawah lagi, meski hanya pekerjaan ringan. Suatu hari, saat aku sedang membersihkan toko kecil di pagi hari, Nisa datang mengunjungiku. Ia tersenyum lebar saat melihat usaha baruku. "Ini luar biasa, Tia," katanya sambil melihat-lihat kue-kue di etalase. "Kamu benar-benar berhasil membangun hidup baru." Aku tertawa kecil. "Ini masih kecil, tapi setidaknya aku merasa lebih tenang sekarang." Nisa mengangguk, lalu berkata, "Aku juga datang untuk memberitahumu kabar baik. Pendanaan untuk pusat rehabilitasi yang direncanakan Jahid sudah disetujui. Beberapa donatur besar tertarik untuk mendukung proyek ini." Hatiku langsung berdebar-debar mendengarnya. "Benarkah? Ini luar biasa," Nisa tersenyum. "Ya, sekarang tinggal bagaimana kalian menjalankannya. Aku yakin dengan semangat kalian berdua, pusat rehabilitasi ini akan menjadi tempat yang luar biasa bagi banyak orang." Setelah Nisa pergi, aku langsung menghubungi Jahid. Kami berdua begitu gembira mendengar kabar ini. Akhirnya, impian kami untuk membantu orang-orang yang mungkin masih terjebak dalam situasi buruk mulai menjadi kenyataan. Beberapa bulan kemudian, pusat rehabilitasi resmi dibuka. Kami memberinya nama Pusat Harapan Baru, simbol dari perjuangan kami untuk bangkit dari masa lalu. Acara pembukaannya dihadiri oleh banyak orang, korban sindikat penyelundupan TKW ilegal, aktivis, bahkan beberapa pejabat pemerintah yang peduli pada isu ini. Saat aku berdiri di podium untuk memberikan pidato singkat, aku merasa seperti sedang menutup babak penting dalam hidupku. Aku melihat wajah-wajah penuh harapan di hadapanku, termasuk wajah Jahid yang duduk di kursi rodanya dengan senyum lebar. "Terima kasih atas kehadiran kalian semua," kataku dengan suara mantap. "Pusat ini adalah simbol dari perjuangan kami untuk melawan ketidakadilan dan membantu mereka yang membutuhkan. Kami berharap tempat ini bisa menjadi awal baru bagi banyak orang, sama seperti yang telah kami alami." Setelah acara selesai, aku duduk bersama Jahid di halaman pusat rehabilitasi. Matahari mulai tenggelam, menyelimuti langit dengan warna oranye yang hangat. "Aku bangga padamu, Tia," kata Jahid pelan. "Kita sudah melewati banyak hal, tapi lihatlah sekarang. Kita bisa membuat perubahan." Aku tersenyum, lalu menggenggam tangannya erat-erat. "Begitu juga aku, Jahid. Kita sudah menemukan kebebasan kita. Dan sekarang, kita bisa membantu orang lain menemukan kebebasan mereka." Malam itu, aku duduk di teras rumahku, memandangi langit penuh bintang. Aku merenung tentang semua yang telah terjadi. Penipuan, pernikahan paksa, penderitaan, hingga akhirnya kebebasan dan harapan baru. Aku tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan ini akan membawaku ke titik ini. Namun, aku tahu bahwa ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjuangan baru, untuk membantu orang lain menemukan cahaya di tengah kegelapan. Dan meskipun ada banyak hal yang tidak bisa kuperbaiki dari masa lalu, aku tahu bahwa aku sudah melakukan yang terbaik untuk masa depan. Masa depanku, masa depan Jahid, dan masa depan banyak orang lain yang mungkin masih membutuhkan bantuan. Akhirnya, aku bisa bernapas lega. Ini adalah kehidupan yang sebenarnya. Hidup yang penuh makna, harapan, dan perjuangan.